Halo, selamat hari Minggu. Kami seluruh pengerja dan pelayan Tuhan di GBI Suntermol dan GBI Raja Wali Selatan berharap Bapak dan Ibu dalam kondisi baik dan penuh damai sejahtera. Berikut kami akan sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan ya. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Bapak dan Ibu dapat memberi pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk mari kita sama-sama belajar untuk memberi kepada Tuhan Yesus. Halo anak-anak GOC, mau mengingatkan nih kalau GOC tetap ada ibadah ya setiap hari Minggu jam 10 lebih 15 menit. Dan bagi teman-teman yang belum follow IG GOC, boleh banget loh untuk di follow di GOC Teens. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan doa, Bapak dan Ibu dapat memberikan prayer request-nya ke saudari Yunita dan saudara Anthony dengan nomor WA yang tertera di layar. Kami sangat senang untuk bisa membantu dan berdoa untuk saudara. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati
oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Suntermulan, GBI Raja Wali Selatan. Percaya ada semangat untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih Katakan setianya. bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku kan melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, Na 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 na. Sorakan haleluya. Oh haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita puji, kita sembah Tuhan lebih lagi.
ya Tuhan. Anugerah-Mu dalam kehidupan kami tak pernah berkesudahan, tak pernah berubah. Haleluya. Kita katakan bersama-sama. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Katakan Kau terawal. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang karena bukan kehendak kami Tuhan, bukan kehendak, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu, Kau indah, Kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
pujian yang baru untuk Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Pujian hanya bagimu, Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, Yesus sebab Engkau yang layak terima segala pujian Tuhan. hanya bagimu. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian. Sebab Engkau yang layak ditinggikan. Kami mau puji, kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau kasih pujian dan penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami mau bermazmur bagimu. Kami mau angkat ucapan syukur kami. Mau bawa hati kami Tuhan, Mari kita sembah Dia. segala pujian Kita hanya ibadah secara bagimu. daring, kita ibadah secara online. Tapi Tuhan tetap menyertai kita. Lawatannya tetap sama. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, Oh, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagimu. segala pujian bagimu. Segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Katakan lebih lagi segala pujian. Segala pujian syukur bagimu, Sebab Dia hadir. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Katakan lebih lagi. Segala pujian syukur bagimu, Angkat tanganmu, angkat suaramu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Katakan Yesus. Yesus ku menyembahmu. Lebih lagi. Segala pujian. Segala pujian syukur bagimu, Sebab Dia hadir di tempat ini. Kau hadir dalam Sebab Dia hadir di rumah-rumah. ini. Dan Ku kami mau datang datang sujud Tuhan. sujud di hadapanmu, Kami mau memujimu. memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Oh, sekali lagi katakan. Oh, segala pujian. Segala pujian syukur bagimu,
Mari kita sembah Dia. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oh Jesus. Karena segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih atas segala berkat. Terima kasih atas segala pertolongan. Terima kasih atas segala anugerah yang udah Tuhan berikan untuk setiap kami. Tuhan, kami gak tahu dengan apa kami balas setiap kebaikan Tuhan. Kami gak tahu dengan apa kami balas setiap berkat yang udah Tuhan berikan untuk setiap kami. Yang kami bisa lakukan hanya memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mau kasih itu yang terbaik Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Hamba mau berdoa juga Tuhan. Mungkin banyak Tuhan di luar sana yang sedang putus asa Tuhan. Banyak di luar sana yang merasa terhilang Tuhan. Tuhan, Kau bangkitkan Tuhan setiap yang terikat. Kau sembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Kau berikan harapan yang baru setiap yang putus asa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sangat-sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami, pakai kami menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Karena kami percaya kami dipakai oleh Tuhan dan Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Ketika kami berikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti Tuhan. Dan juga supaya firman dapat tertanam, berakar, bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Satu kehormatan dari Tuhan saya bisa hari ini menjumpai di hati Anda seluruh jemaat Tuhan dari GBI Sunter Mall dan juga GBI Raja Wali Selatan. Terima kasih Pak Paul Agus Kristianto, rasanya gitu udah lama gak ketemu. Tetapi justru pada kesempatan yang hebat ini kita bisa ketemu dengan virtual. Saya yakin masih ada koneksi roh, koneksi hati untuk sama-sama kita ada pada masa era Pentakosta ketiga dalam penuaian yang terbesar ini. Dan saya mengucap syukur kepada semua pengurus daripada GBI Sunter Mall dan juga GBI Raja Wali Selatan, di mana hari ini saya akan membahas satu bagian teks Alkitab yang langka ditulis. Biasanya teolog atau pengkhotbah memperhatikan berapa banyaknya ayat itu ditulis. Misalnya doa, sekian ratus. Misalnya khawatir, sekian ratus. Tetapi yang menarik dari apa yang kita akan bahas, hanya 3 kali Alkitab memerintahkan sesuatu. Tetapi yang diperintahkan bukan aturan. Yang diperintahkan bukan dilarang lakukan itu, harus lakukan ini, dilarang lakukan ini, harus lakukan itu. Tetapi justru hanya 3 kali Alkitab berkata Tuhan akan perintahkan berkat kepada jemaat Tuhan GBI Sunter Mall. Tuhan akan perintahkan kasih setia kepada semua jemaat GBI Raja Wali Selatan hanya 3 kali. Justru itu yang kita pelajari, dan saya percaya ini pesan profetik untuk semua kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Tuhan akan perintahkan yang baik, yang dahsyat, yang hebat, bukan sekedar aturan, bukan sekedar peraturan. Saya percaya semua jemaat Tuhan yang datang mendengar dengan minat dan antusias, pasti ada berkat khusus untuk semua Anda. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kehausan daripada seluruh jemaat-Mu, para pengurus, volunteer daripada GBI Sunter Mall dan juga GBI Raja Wali Selatan yang datang hari ini dengan antusias, datang ke dalam hadirat-Mu, penuh dengan ucapan syukur dan siap untuk menerima yang baik, yang dahsyat, yang hebat, yang datang dari atas. Sama-sama yang siap, kita katakan amin.
Ada 3 hal yang kita akan bahas hari ini, yang mana 3 hal ini Alkitab dengan jelas, kalau Anda dan saya dengan disiplin melakukannya, kalau Anda dan saya antusias melakukannya, maka sorga akan memerintahkan semua yang baik, semua yang dahsyat, semua yang hebat dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu adalah satu kata, meratap. Saudaraku, apa itu meratap? Kamus Besar mengatakan bahwa meratap itu adalah menangis. Meratap itu adalah menjerit. Meratap itu adalah datang dengan menjerit, menangis beserta dengan keluhan. Itu adalah meratap. Nah, kita akan lihat yaitu adalah Mazmur pasal yang ke-42. Saya pelajari kitab Mazmur dari Mazmur 1 hingga Mazmur 150. Sebetulnya terdiri dari bagian demi bagian, bagian demi bagian. Ada Mazmur mengenai pujian, ada Mazmur mengenai kerajaan, tetapi juga ada Mazmur mengenai ratapan. Ini penting. Nah, ternyata puncak daripada ratapan kitab Mazmur itu adalah Mazmur pasal yang ke-42. Yang mana kalau Anda dapati Alkitab seperti Alkitab yang saya pegang, saudaraku, ada tulisan di atas Mazmur 42 yaitu jilid 2, Mazmur 42 sampai dengan Mazmur 72. Yaitu perikopnya kerinduan kepada Allah. Saya bacakan untuk saudara dan tolong Anda cermati. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Siapa Bani Korah? Bani Korah adalah satu bagian keluarga dari kaum Lewi. Dari suku Lewi ada satu keluarga yang adalah pemuji dan penyembah Bani Korah. Ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Perhatikan ayat yang keempat. Bukan hanya jeritan, bukannya tangisan, bukannya ratapan, tapi ada keluhan. Ayatnya berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara harus mengerti konteks. Bani Korah menulis Mazmur 42. Yaitu konteksnya Bani Korah ketika itu sedang ada dalam pembuangan. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa ada di Babel. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa ada di Yordan. Tetapi yang pasti mereka posisinya bukan di Yerusalem. Yang mana kita tahu bait suci di Yerusalem. Oleh karena letak posisi geografis yang berjauhan dengan bait suci. Ketika itu Bani Korah dalam keadaan pembuangan, mereka merindukan Tuhannya. Sebagaimana biasanya mereka menyembah di bait Allah, di bait suci di Yerusalem. Tapi konteksnya ketika itu mereka dalam keadaan pembuangan, mereka jauh dari Yerusalem, mereka datang kepada Allah dengan mazmur, yaitu seperti rusa yang merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Saya sengaja untuk membahas hal ini terlebih dahulu. Kenapa? Karena Anda harus ngerti konteksnya, seberapa hausnya, seberapa merindukannya, seberapa jeritannya, seberapa ratapan daripada Bani Korah. Saya begitu yakin ketika di hari-hari terakhir, oleh karena satu dan lain hal, segala sesuatunya Tuhan izinkan. Ketika kita datang bukan hanya sekedar berdoa, tapi perhatikan, kita berdoa sampai sungguh-sungguh berdoa. Semua teman-teman yang di tangan Anda ada gadget atau Anda laptop, saudaraku ketik, biarlah aku berdoa sampai sungguh-sungguh berdoa. Bukan hanya sekedar berdoa, tetapi sampai pada sebuah titik meratap, merindukan air.
seperti rusa. Itu yang digambarkan oleh Bani Korah. Apa yang terjadi? Saya begitu yakin. Maka sorga akan memerintahkan sesuatu. Perhatikan, yaitu Mazmur pasal yang ke-42, yaitu adalah ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dengan jelas berkata, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku nyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Kata daripada siang hari menggunakan daily, yaitu keseharian. Jadi bukan hanya petang hari, bukan hanya sore hari, bukan malam hari, tapi keseharian. Maka Tuhan akan memerintahkan kasih setianya. Kepada siapa? Kepada yang datang kepada Dia yang meratap. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama, ketika tidak malu-malu lagi, kita buang harga diri, kita buang semua jati diri, kita buang segala kebanggaan, kita datang berlutut dengan meratap, bukan hanya sekedar berdoa, tapi sungguh-sungguh berdoa. Apa yang terjadi? Tuhan akan memerintahkan kasih setianya dalam keseharian kita. Jadi kita tidak perlu cari lagi yang namanya kasih setia. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang akan memerintahkan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dalam kasih setianya ada mukjizat. Dalam kasih setianya ada kemenangan. Dalam kasih setianya ada terobosan. Kenapa Tuhan lakukan itu? Anda harus sadari diri Anda dan saya adalah masterpiece. Anda dan saya adalah karya besar daripada Tuhan. Tetapi adakah di hari terakhir kita sampai pada sebuah titik ketika kita berdoa, ketika kita memuji, ketika kita menyembah, betapa kita merindukan kehadiran Tuhan lebih daripada segalanya, lebih daripada sebelumnya. Meratap bukan sikap cengeng. Tetapi perhatikan, meratap adalah sikap pemenang. Karena kita harus menang dari rasa malu. Justru dengan meratap, itu sebagai sikap kita bergantung kepada Tuhan. Bukan sekedar cengeng, lu cengeng banget sih kalau ke gereja nangis. Mungkin ya itu kita tidak alami karena kita tidak lagi beribadah offline, tapi kita ibadah di rumah. Tapi adakah di antara Anda yang sampai di ibadah di rumah, Anda meratap seperti Anda ibadah tatap muka? Perlu dicek kembali, kita sudah lewati 13 bulan. Kita sudah lewati 13 bulan. Apakah hanya, ya gua harus kebaktian di hari Minggu. Ya benar, saya harus ibadah di hari Minggu. Ya benar, saya harus berdoa. Ya benar, saya harus memuji dan menyembah Tuhan. Adakah di antara kita sekarang sampai pada sebuah titik seperti Bani Korah yang rasanya jauh dari Yerusalem, jauh dari bait Allah. Dia berkata, seperti rusa merindukan air. Sesungguhnya tubuh kita adalah bait Allah itu sendiri. Justru seringkali kita anggap enteng hal ini. Kita anggap enteng hal ini. Yang kita inginkan, kapan kita ibadah online, kapan kita datang ke gedung gereja. Menurut saya, lebih daripada segalanya, sesungguhnya Tuhan dalam kehidupan kita, Roh Kudus dalam kehidupan kita, kitalah bait Allah itu sendiri. Apakah kita merindukan Dia lebih daripada segalanya? Maka Alkitab berkata ketika kita meratap, Tuhan memerintahkan. Nah saudaraku, apakah Yesus pernah meratap? Rasanya pernah. Ketika dia di Taman Getsemani, hari menjelang, dia ditangkap, hari menjelang, dia akan disalibkan. Perhatikan Markus 14 ayat 34. Perhatikan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia berkata demikian tanpa rasa malu, dia buang gengsinya, dia buang ketuhanannya. Dia berkata kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, seseorang yang adalah manusia yang dia ciptakan, tapi dia tidak datang dengan rasa malu. Dia kalahkan rasa malu itu.
Dia datang meratap dan dia berkata, I'm not okay. I'm not okay. Maaf, ini bukan tema daripada judul drama Korea. It's okay not to be okay. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan jujur, Yesus pernah jujur. Dan kalau Anda dan saya sampai di hari terakhir, perlu sampai pada sebuah titik, I'm not okay. Saudaraku, Yesus pun pernah mengalami demikian. Karena dia berkata sedih rasanya, mau mati rasanya. Dia tidak malu mengatakan itu kepada 3 muridnya. Tetapi perhatikan, dia langsung berkata, Bapa, biarlah cawan ini lalu datang daripadaku. Artinya apa? Setelah Anda meratap, jangan terus-menerus meratap, datang kepada Bapa. Maka Tuhan akan memerintahkan yang baik yang datang dari atas. Katakan amin. Yang kedua, yang kita akan pelajari, yaitu adalah Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-1 dari Alkitab berbahasa Indonesia. Saya akan sebentar cari kitab Ulangan 28 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tetapi saya harus menekankan Alkitab berbahasa Inggris daripada King James. Karena Alkitab berbahasa Inggris dari King James bukan hanya sekedar mendengarkan baik-baik. Tetapi Alkitab berbahasa Inggris daripada King James dengan jelas berkata, yaitu adalah hearken, mendengarkan diligently, mendengarkan dengan rajin, mendengarkan dengan antusias, mendengarkan dengan semangat. Nah, saya minta maaf, justru di hari terakhir ini menjadi sesuatu yang langka. Kenapa? Karena kita beribadah di rumah, kita beribadah di mobil, kita beribadah di jalan, kita beribadah di kafe. Apakah kita mendengarkan dengan minat dan dengan antusias? Inilah sesuatu yang kita harus koreksi hari ini. Karena Alkitab dengan jelas berkata, kalau dia mendengarkan dengan rajin, dia mendengarkan dengan minat, mendengarkan dengan antusias. Ulangan 28 ayat yang ke-8, perhatikan ayatnya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi kepada orang-orang yang mendengarkan dengan minat, gak perlu cari berkat, Tuhan yang perintahkan berkat. Kepada orang-orang yang sadar bahwa dia ada karya besar Allah, masterpiece daripada Tuhan, kita bukan hanya sekedar mendengar, tapi mendengarkan dengan rajin, mendengarkan dengan minat, mendengarkan dengan antusias. Alkitab berkata, nggak perlu cari berkat, tapi sorga yang akan memerintahkan berkat atas semua kita. Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa? Bagaimana cara kita mendengar itu sangat menentukan. Justru di hari-hari terakhir, ketika kita beribadah secara online, ya benar kita bisa beribadah di mana saja. Tapi tingkat cara mendengar yang pertama saya pelajari. Yang pertama adalah acuh, bosan, tidak menganggap penting, malas mendengar. Ya khotbah paling gitu-gitu aja. Ya paling nanti juga khotbah begini-begini aja, gue udah tahu kok. Didengarkan dengan acuh. Anda jangan berharap Tuhan memerintahkan berkat. Yang kedua yang saya pelajari, sambil mengerjakan yang lain atau mendengarkan suara-suara lain. Tidak mendengarkan dengan antusias, tidak mendengarkan dengan seksama, tidak mendengarkan dengan minat. Maka dia lakukan banyak hal. Ya sambil beribadah, lakukan A, lakukan B, lakukan C, sambil melakukan hal yang lain. Tapi ketika kita fokuskan diri kita 40 menit untuk datang kepada Tuhan, dengar sungguh-sungguh. Abaikan handphone, abaikan apa yang ada di sekeliling Anda.
Anda fokus datang dengan minat, sorga akan memerintahkan berkat. Sorga memerintahkan apa saja yang Anda butuhkan. Dan saudara akan menerima menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga saya pelajari, yaitu adalah orang tingkat cara mendengar. Ya, yang ketiga, mendengar dengan penuh minat. Dan ketika kita mendengar penuh dengan minat, walaupun harus ibadah online, walaupun kita mendengar ibadah hanya lewat handphone semata, kita lihat lewat laptop, ya benar, kita tidak pernah bayangkan sebelumnya kita akan beribadah seperti hari ini kita beribadah. Tapi cara kita mendengar, saya berdoa dengan khotbah ini kita tata ulang kembali cara kita mendengar. Kita rubah cara kita mendengar. Karena ketika seseorang mendengar, maka Tuhan akan perintahkan berkat. Mungkin Anda berkata, Pak, saya dengar asal juga nggak apa-apa. Yang penting taat. Pak, Bu, nggak mungkin taat kalau nggak dengar. Justru karena dengar sungguh-sungguh akan lahir ketaatan. Karena tahu apa yang harus dikerjakan. Alkitab berkata demikian. Dan kalau kita melihat lagi, sikap mendengar dengan minat itu lahir dari mana? Menurut saya yang pertama itu lahir dari kerendahan hati. Yang kedua, kenapa orang mendengar dengan minat? Menurut saya yang kedua, yaitu karena kedewasaan rohani. Justru yang mendengar yang asal-asalan, saudaraku, pasti bayi rohani. Tetapi yang dewasa rohani, karena lebih daripada segalanya, dia membutuhkan kehadiran Tuhan. Maka dia akan mendengar dengan penuh minat. Kedewasaan berpikir, kedewasaan iman itu juga menentukan bagaimana cara kita mendengar. Dari cara mendengar. Karena mendengar menurut saya itu adalah bentuk keintiman. Kenapa kita mendengar? Yang keempat yang saya pelajari, justru pengenalan akan Tuhan kita. Karena kita bergantung kepada Dia. Allah sumber segala sesuatunya. Cara mendengar itu penting. Saudaraku, ada satu perumpamaan yang sangat klasik. Bukan perumpamaan, sebetulnya sebuah kondisi yang sangat klasik dalam perjanjian baru, Marta dan Maria. Banyak orang berkata bahwa Maria duduk di kaki Tuhan, Marta tidak. Salah. Karena Alkitab berbahasa Inggris jelas. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet. King James berkata, Maria dan Marta sama-sama duduk. Tetapi kenapa Yesus berkata kepada Maria bahwa dia sudah mendapatkan yang terbaik. Sedangkan dia berkata kepada Marta, kenapa engkau menyusahkan dirimu? Menurut saya bukan karena tidak duduk. Bukan hanya tidak mendengar, tapi Marta mendengar sambil melakukan hal yang lain. Dia tidak mendengar dengan sungguh-sungguh, maka dia kehilangan yang terbaik. Sekian tahun yang lalu, sebelum pandemi, saya bisa terbang dalam 1 bulan untuk 4-5 kota. Yang tidak pernah saya lupakan yaitu ketika ada jadwal di Miri. Miri adalah bagian utara kalau tidak salah daripada Kalimantan. Bagian daripada Malaysia. Saya harus KKR di sana. Saya tidak pernah bisa lupa. Kenapa? Karena ketika Jakarta semuanya on time. Ke KL semuanya on time. Harus transit ke Kinabalu. Dan apa yang terjadi? Saya tahu persis. Saya harus ke gate yang mana itu akan dekat pada penerbangan selanjutnya. Saya harus ke Miri. Apa yang terjadi? Saya tidak pernah bisa lupa hari itu saya ketinggalan pesawat. Kenapa? Karena saya tidak mendengarkan pengumuman dengan benar. Padahal jelas-jelas itu ada di depan gate. Sebuah restoran sambil makan, sambil buka handphone. Ternyata pengumuman itu tidak saya dengar. Dan akhirnya kesempatan untuk saya terbang angus. Saya berdoa. Tuhan perintahkan berkat untuk Anda dan saya. Dari cara kita mendengar. Jangan ketika kita lakukan sambil melakukan hal yang lain. Enggak ada minat, acuh, cuek, merasa tahu, sombong. Apa yang terjadi? Kesempatan itu bisa angus.
kesempatan itu bisa hilang. Hari itu kesempatan saya angus, saya harus beli tiket lagi. Dan harus tunggu sekian jam lagi. Yang baik itu bisa hangus oleh karena cara kita mendengar. Dan yang pertama kita belajar, Tuhan memerintahkan, sorga memerintahkan kasih setianya kepada yang meratap. Yang kedua, kita belajar yang kedua, yaitu bahwa sorga memerintahkan berkat kepada yang mendengar dengan rajin, mendengar dengan antusias, maka dia akan mentaati apa yang Tuhan firmankan. Dan yang ketiga, kita akan lihat bagian penting dalam kitab Mazmur. Mazmur yang sangat terkenal yaitu Mazmur 133. Kalau yang pertama, ia memerintahkan kasih setianya kepada yang meratap. Yang kedua, sorga memerintahkan berkat kepada yang mendengar. Dan yang ketiga, tentunya semua Anda sudah curiga dan benar kecurigaan Anda. Tuhan akan memerintahkan berkat kepada yang saling mengasihi. Mazmur 133 berkata, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini kata penting. Ayat yang kedua, ayatnya dengan jelas berkata dari Mazmur 133, seperti minyak yang baik, minyak yang sempurna, yang datang dari atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Perhatikan ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Yang semua orang berkata ini mustahil karena Hermon ada di selatan, Sion ada di utara. Yang sedemikian rupa secara geografis itu hampir mustahil ada embun yang mengalir dari selatan menuju ke Sion yang ada di utara. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku dikasih dalam Yesus kepada yang hidupnya saling mengasihi, nggak perlu cari berkat. Tuhan yang memerintahkan berkat. Kepada perkawinan yang rukun, kepada keluarga yang rukun, sorga yang memerintahkan berkat. Saudaraku, 3 ayat ini adalah 3 ayat yang jarang. Anda silahkan ketik Alkitab digital Anda. Tuhan memerintahkan hanya 3 ayat saja. Dan kita pelajari hari ini. Yang pertama, yang meratap. Yang kedua, yang mendengar dengan rajin. Yang ketiga, yaitu adalah yang mengasihi. Karena kepada yang rukun, Alkitab berkata, Tuhan perintahkan berkat yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin kepada yang rukun. Rukun butuh usaha. Iya, rukun butuh pengorbanan. Iya, rukun butuh yang namanya kesungguh-sungguhan. Harus ada upaya. Anda satu dengan yang lain. Harus ada usaha. Harus ada pengorbanan untuk rukun. Karena saudaraku, ini bukan persoalan menang kalah. Anda suami, Anda istri, Anda anak, Anda orang tua, Anda atasan atau Anda bawahan. Saudaraku, ini bukan persoalan siapa yang menang, siapa kalah. Ini bukan persoalan siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Tapi kata kuncinya adalah saling. Kata kuncinya saling. Kalau Anda di atas, tetap Anda harus saling mengasihi yang di bawah. Kalau Anda adalah suami, tetap saling kepada anak-anak dan juga istri. Demikian juga istri. Kata saling. Yang tidak bisa hanya menuntut, tetapi kata kuncinya adalah saling. Tidak perlu cari berkat. Tapi sorga akan memerintahkan berkat kepada semua kita. Rukun adalah sesuatu yang agak sulit di hari terakhir. Saudaraku, ya benar, di Indonesia Anda dan saya adalah minoritas. Tapi kalau perkawinan Kristen
hancur, itu akan jadi mayoritas. Diperhatikan banyak orang. Tapi kalau mayoritas, maaf, yang melakukan hal yang salah, akan jadi minoritas. Tapi kalau orang Kristen, perkawinan Kristen, hancur, saudaraku, itu akan jadi gegeran seluruh Indonesia. Beberapa hari terakhir, kami sangat menikmati pelayanan daripada Zoom, yaitu adalah Family Talk. Sekitar bulan yang lalu kita berbicara soal pengampunan. Sekian bulan kemudian setelah 4 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan kita melangkah, yaitu berbicara soal komunikasi. Ada yang seru, saudaraku, di satu hari, Senin malam, kita ambil pembahasan berantem itu asik. Berantem itu asik. Sekian minggu kemudian, ada seseorang daripada peserta yang berkata, saya mau bersaksi dan saya mau bawa renungan minggu depan. Judulnya keren banget, 1 tahun tidak bicara. Dan di hari terakhir, dalam 1 bulan ini kita sedang membahas idolaku bercerai. Bayangkan, idola bercerai. Idola pasti seseorang yang di atas. Idola pasti bukan seseorang yang di bawah kita. Kenapa? Karena kita kagumi dia. Justru yang kita kagumi bercerai. Justru yang panutan kita bercerai. Dan itu sedang terjadi dan banyak perkawinan Kristen. Dan kalau kita melihat berita, kayaknya menjadi sebuah keseharian, ketidakrukunan, ketidaksaling mengasihi. Saudaraku, ada satu perkawinan daripada panutan idola, yang namanya rumah suami dan istri, dipasang seng, dipasang tembok. Saudaraku, bagi orang-orang yang tidak saling mengasihi, saya begitu yakin kita harus mencari berkat. Tapi kepada orang-orang yang punya usaha, punya upaya, punya pengorbanan untuk hidup rukun, saya tahu persis, tidak mudah. Tapi Tuhan akan tolong kita, anugerah akan tolong kita, kasih karunia akan tolong kita untuk kita bisa saling mengasihi. Maka Alkitab dengan jelas berkata, ia memerintahkan berkat. Saudaraku, 3 ayat yang langka, karena seringkali Tuhan memerintahkan aturan. Tuhan memerintahkan jangan lakukan ini tapi lakukan ini. Tapi hanya 3 ayat saja di mana jelas-jelas sorga memerintahkan. Yang pertama, kasih setianya bagi yang meratap. Yesus pun pernah meratap. Hatiku sedih rasanya. Rasanya mau mati rasanya. I'm not okay. Tapi setelah itu dia datang kepada Bapa dan meratap. Dan sorga terbuka dan menolong dia. Dia melakukan tugasnya sampai akhir dan setia. Dan dia mati bangkit untuk Anda dan saya. Ia memerintahkan berkat kepada yang mendengar. Karena dengan mendengar dengan minat, maka kita didapati setia, taat, melakukan perintahnya. Dan Tuhan sorga memerintahkan berkat. Yang ketiga, Tuhan memerintahkan berkat, gak perlu dicari, kepada yang rukun, kepada yang saling mengasihi. Sekarang ambil live chat Anda, saya begitu yakin ketiga hal ini akan Tuhan berikan kekuatan sehingga Tuhan dan sorga memerintahkan semua yang dahsyat yang datang dari atas. Luar biasa hari ini, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyingkapan firman. Terima kasih untuk kekuatan daripada firman, karena kami sadari, karena kami hidup dalam kasih karunia, kami adalah karya besar, masterpiece daripada Allah. Maka ketika kami datang kepada Tuhan dengan telanjang, apa adanya, dan dengan segera kami mencari wajah Tuhan, meratap. Karena itu sebagai tindakan ketergantungan semua kami datang kepada sorga. Dan Tuhan, Engkau lihat juga anak-anak-Mu yang mau menata ulang cara mendengar. Tidak lagi acuh, tidak lagi sambil melakukan apa saja, tapi kami lakukan dengan kesungguhan akan Tuhan. Dan kami tahu ketika kami saling mengasihi, rukun, maka Tuhan akan perintahkan kasih setianya
berkat-Nya luar biasa atas kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sebelum kita menyiapkan diri untuk menerima doa berkat pada hari ini, mari kita angkat satu pujian bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia Allah kita yang Maha Kuasa. Engkau yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupanmu. Ada berkat damai sejahtera, sukacita, Tuhan penuhkan dalam hati dan pikiranmu. Berkat perlindungan Tuhan berikan dalam segala aktivitas dalam kehidupanmu. Bahkan berkat keberhasilan menyertai setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah dari Bapa di surga melalui anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.